Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too, thank you. So, before we start the class, let's take a pray first. Let's pray together. Finish. Then, let me introduce myself. My name is Muhammad Alvin Hidayat, and you can call me Mr. Alvin. And then, maybe any questions about me? No. Okay, so let me call your name to check your attendance. So this is kelas 10 TKR 1 ya. Kakak Handika Putra. Oke. Khairul Adityo Prayoga. Oke. Khairul Fatihin. Oke. Jadi semuanya hadir. So, do you know about material this day? No. In materi hari ini? No. Ya, materi hari ini tentang memo, menu, schedule, dan sign. Nah, ada yang tahu sebelumnya tentang keempat materi ini? Memo, menu, schedule, dan sign? Gak ada, oke. Kira-kira apa sih tujuan kita belajar keempat materi ini? Memo, menu, schedule, dan sign. I don't know, sir. Nah, sebenarnya tujuan kita belajar keempat materi ini adalah untuk membuat kita tahu apa itu manfaat memo dan apa itu kegunaan memo, menu, schedule, dan sign. Biasanya memo ini digunakan ketika kalian nanti ya berada di suatu perusahaan ya. Saya harap kalian keterima di perusahaan gede ya, amin. Thank you. Kemudian kalian dapat memo dari atasan kalian, nah kalian bisa tahu kira-kira itu memo atau bagaimana. Kemudian tolong buka halaman 75 ya, open your book on the 75 pages. Okay, there is a explanation about these materials. Memo is an abbreviated form of memorandum. Jadi memo ini merupakan singkatan dari memorandum. It means a short official note or written message that is sent by one person to another within the same organization or company. Jadi memo ini mempunyai arti catatan singkat atau pesan tertulis yang dikirim oleh seseorang, sent by one person to another. Jadi kepada orang lain within the same organization or company, yang merupakan berasal dari organisasi yang sama atau perusahaan yang sama. Nah, memo ini mempunyai beberapa tujuan. The common purpose of memos are to give information, memberikan informasi. Nah, yang pertama tadi to give information or an update topic. Kemudian yang kedua, to communicate change. Biasanya ini merupakan biasanya kayak peraturan atau tata cara ya, policies or tata cara atau prosedures. Kemudian yang ketiga, to introduce a new initiative. Untuk mengenalkan inisiasi baru ya. To introduce a new initiative. Kemudian to confirm the results of conversations or agreement. Confirm
conversation or agreement. Dan yang terakhir, to request information or action. Kamu minta informasi atau tindakan. Nah, kemudian we often find memos and business letters having similar purposes, but they are actually different. Jadi kita biasanya menemukan bahwa memo dengan business letters atau surat bisnis mempunyai tujuan yang sama, tapi but they are actually different. Tapi mereka sebenarnya berbeda. Nah, perbedaannya itu ada beberapa. Dan yang pertama, memos are for internal communications atau untuk komunikasi internal dan rarely more than one page. Jadi biasanya internal communication dan biasanya rarely more than one page. Sangat jarang lebih dari satu halaman. Memos are often half page or less. Biasanya setengah halaman atau kurang. Kemudian wide audience dan yang terakhir may have less formal. Nah, jadi di situ tertulis memos are for internal communications and rarely more than one page. Jadi memo biasanya digunakan untuk komunikasi internal dan jarang lebih dari satu halaman. Kemudian memos are often half a page or less of a text. Jadi biasanya memo ini sering ditemukan setengah halaman atau kurang dari setengah halaman. Kemudian memos may have a wide audience and may be posted on a notice board rather than sent directly to individual workers. Jadi biasanya memo ini mempunyai audiens yang banyak dan diposting atau ditempatkan di papan pengumuman dan sangat jarang dikirim kepada individu tertentu atau pekerja tertentu seperti itu. Itu sangat jarang. Dan memos may have a less formal tone than a letter. Jadi memo biasanya mempunyai kayak kata-kata seperti itu yang tidak terlalu formal dibandingkan surat resmi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang memo? No. Any question about memo? Maybe. No. Okay, no questions. Okay, so we have to next. The next material is menu. Maybe ada yang tahu tentang menu sebelumnya? No, sir. Nah, sini tertulis menu is a list of dishes available in restaurant. Jadi menu ini biasanya daftar hidangan yang tertulis atau yang ada di restoran. Different menus use different words to mean the same thing. They also use certain words to make food sound more delicious. Jadi menu biasanya menggunakan kata yang berbeda untuk mengartikan hidangan yang sama. Dan mereka biasanya menggunakan kata tertentu untuk membuat hidangan tersebut terdengar lebih enak.
They also use certain words. Mereka biasanya menggunakan kata tertentu to make food sound more delicious. Untuk membuat hidangan tertentu terdengar lebih enak. Nah, mungkin ada yang ditanyakan tentang menu? No. Nothing. Okay. Then next material is schedule. Yeah. Schedule. Schedule or a timetable consists of a list of times at which possible tasks, events, or actions are intended to take place. Jadi schedule ini timetable atau daftar waktu yang biasanya terdiri dari catatan waktu yang mungkin bisa dilakukan seperti tugas, kegiatan, atau tindakan yang dilakukan pada waktu tertentu, atau or of a sequence of events in the chronological order in which such things are intended to take place, atau rentetan kegiatan, urutan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan pada waktu tertentu. Schedules are used as a basic time management tool. Schedules are necessary or at least useful in situations where individuals need to know what time they must be at a specific location to receive a specific service. Jadi schedule ini atau jadwal ini sangat membantu atau biasa digunakan untuk memanajemen waktu atau alat untuk manajemen waktu. Schedule are necessary or at least useful. Schedule ini sangat penting atau biasanya sangat berguna pada situasi tertentu di mana individual tertentu membutuhkan butuh untuk tahu kira-kira jam berapa mereka harus berada pada lokasi tertentu untuk menerima layanan tertentu ya. What time they must be at a specific location atau lokasi tertentu to receive a specific service, untuk menerima layanan tertentu. And where people need to accomplish a set of goals within a set of times. Jadi mereka juga bisa menggunakan jadwal ini untuk menyelesaikan atau accomplish set of goals, untuk menyelesaikan tujuan mereka pada waktu tertentu within the same time, set of time. Nah, schedule ini mempunyai beberapa elemen. Yang pertama grid ya, jadi biasanya dalam bentuk kotak-kotak. Kemudian times, both short periods and long term periods. Jadi ada dua waktu ya, yang pertama jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek di sini dibagi dua juga. Yang pertama daily or weekly schedule. Kemudian yang jangka panjang juga sama. Ya dibagi dua. Yang pertama several months and years. Nah, mungkin ada yang tahu sebelumnya atau ada yang pernah buat schedule daily schedule atau weekly schedule? No. Nah, belum ada yang bikin ya. Mungkin sebenarnya kalian sudah pernah bikin, cuman karena kalian belum memahami tentang ini schedule, jadi mungkin kalian tidak tahu tentang schedule daily dan weekly. Jadi schedule daily itu merupakan catatan atau jadwal dalam keseharian kalian, baik dari bangun sampai kalian tidur. Nah, sebagai contoh misalkan kalian bangun jam 5 pagi, jam 5 kalian harus sholat subuh, kemudian habis sholat subuh kalian harus bersih-bersih kamar kalian, kemudian kalian harus beli makan terlebih dahulu atau menyiapkan sarapan dengan orang tua, kemudian kalian harus mandi atau jaga adiknya dulu, atau kemudian ada yang bagaimana. Nah seperti itu. Nah nanti setelah pulang sekolah kalian harus bagaimana, ada yang harus ke toko bantu orang tua, ada yang langsung pulang, ada yang kerja di pamannya atau segala macam seperti itu. Itu contoh daily. Nah kemudian weekly schedule. Saya rasa kalian sering membuat weekly schedule, dan weekly schedule ini contohnya itu kayak jadwal sekolah kalian. Nah kalian pasti bikin jadwal hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin
mata pelajarannya apa saja, Selasa mata pelajarannya apa saja, Rabu apa saja, Kamis apa saja, dan Jumat apa saja. Itu contoh weekly schedule. Nah, kemudian monthly schedule ya, atau jadwal bulanan. Nah, biasanya kalau bulanan itu sebagai contoh kalian pasti ingat jadwal gajian. Kalau misalkan kalian udah kerja di perusahaan-perusahaan gede ya, kalau di SMKYPT berarti kalian kerja di Daihatsu ya, amin. Kalian punya jadwal bulanan. Kalian kira-kira sudah menjadwalkan tanggal sekian kalian dapat gaji, atau tanggal sekian kalian ada tugas keluar kota atau segala macam. Nah, itu biasanya masuk ke jadwal bulanan seperti itu. Kemudian years ya, tahunan. Contoh jadwal tahunan kira-kira apa? Ada yang tahu? Anybody knows about yearly No. schedule? No? Nah, kalau jadwal tahunan itu biasanya kayak target kalian, target masa depan kalian, atau target setiap tahun kalian. Misalkan tahun depan kalian sudah kerja seperti itu. Nah, kalian kira-kira untuk mencapai itu bagaimana? Misalkan ini nih, kalian kelas 3 atau sekarang ini kan kalian kelas 10 ya. Nah, misalkan pas kalian kelas 3, kalian punya target, tahun depan saya harus langsung dapat pekerjaan di Daihatsu misalkan. Nah, itu merupakan jadwal tahunan. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk mencapai target kalian dalam tahun depan gitu, seperti itu. Kemudian task or necessary information in short hash. Nah, tugas atau informasi penting dalam kalimat pendek. Nah, biasanya di jadwal kalian itu di bawahnya ada note atau catatan ya, biasanya ada catatan seperti itu. Nah, itu catatannya singkat saja, nggak perlu panjang-panjang. Biasanya kalimat pendek kayak misalkan tanggal sekian gajian, nah, seperti itu. Misalkan tadi yang bulanan ya, kalian ada tugas keluar kota, tanggal 27 di situ tertulis pergi ke Semarang dengan direktur atau bagaimana, seperti itu, tujuannya apa gitu. Nah, itu biasanya catatan singkat atau tugasnya seperti itu. Maybe any question about schedule? No. No? So, jadi kalian paham ya, understand about three materials, memo, menu, schedule. Yes, sir. Understand, okay? Yang terakhir, sign ya. Sign is a notice bearing a name, direction, warning, or advertisement that is displayed or posted for public view. Jadi, tanda ini biasanya pengumuman, notice, bearing a name, membawa nama, direction, perintah, warning, larangan, kemudian advertisement, iklan. Nah, biasanya dipasang atau ditaruh atau diumumkan untuk tujuannya untuk masyarakat umum atau halayak umum, untuk diperlihatkan di public ya, public view. Some bear pictures only, some bear pictures and word. Most of them are understood because they are recognized by convention. Jadi biasanya ada yang berdasarnya hanya fotonya saja. Some bear pictures only, some bear pictures and word. Mereka beberapa juga ada yang gambar dengan tulisan. Nah, biasanya mereka dipahami karena kesepakatan bersama yang ada di masyarakat atau kesepakatan secara halayak umum. Sebagai contoh, misalkan kalian paham simbol ini. Ya, kemudian ada lagi yang kayak gini. Dan ada lagi yang kayak gini. Nah, misalkan ini Mas Haikal tadi udah tahu kira-kira ini dilarang parkir. Nah, sementara Mas Ricky anggap kayaknya ini bukan parkir tapi suatu hal lain yang sekiranya Mas Ricky tahu gitu. Nah, itu kan berarti nggak sepakat ya, tidak kesepakatan bersama, not by convention. Nah, kalau misalkan ini dilarang belok kiri, sementara Mas Ricky punya anggapan lain untuk simbol ini, nah itu berarti merupakan simbol yang disepakati untuk halayak umum. Tapi ketika Mas Haikal dengan Mas Rifan, nah misalkan ini Mas Haikal bilang dilarang parkir, Mas Rifan juga bilang dilarang parkir. Nah, itu merupakan
kesepakatan bersama seperti itu. Nah, kemudian untuk bearing name biasanya tanda tangan. Nah, tanda tangan itu kan tidak ada tulisannya, hanya dalam bentuk kayak coret-coretan seperti itu. Nah, kalian bisa tahu kira-kira itu tanda tangannya siapa. Nah, seperti itu. Misalkan kalian minta tanda tangan ke kepala sekolah, nah kalian sudah tahu itu tanda tangannya kepala sekolah. Kemudian kalian minta tanda tangannya seorang artis atau idola kalian, nah kalian sudah tahu ini tanda tangannya siapa. Kemudian direction ya, perintah. Sebagai contoh perintah kayak misalkan di sekolah kalian diperintahkan untuk memotong rambut kalian, ya rambut tidak boleh panjang, kemudian celana harus yang rapi, bajunya harus rapi, rok juga harus rapi seperti itu. Kemudian warning, larangan. Biasanya kalau misalkan kalian melanggar peraturan, kalian ada larangan, ada hukumannya seperti apa nih? Itu dilarang. Kira-kira misalkan rambut gak boleh panjang, gitu larangan. Nah, kalau perintah rambut harus pendek seperti itu. Kemudian advertisement, iklan. Biasanya iklan-iklan itu kayak baliho-baliho di jalanan, iklan tentang sirup, iklan tentang makanan, minuman dan lain sebagainya seperti itu. Nah, biasanya pictures only dan biasanya pictures and words. Sebagai contoh ini pictures only. Kemudian yang pictures and word no smoking ya, dilarang merokok. Biasanya gambar rokok sama biasanya kayak gini gambarnya kalau nggak salah. Terus ini di sini bawahnya ada no smoking gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang ditanyakan tentang sign atau tentang memo, menu, schedule, and sign tentang keempat materi ini. Ada yang ditanyakan? No. Okay, no questions. So before we close atau tutup materi hari ini atau pertemuan hari ini, lebih baiknya kita lakukan calling ya atau mengulang, recall. Jadi jadi memo itu singkatan dari memorandum, kemudian memiliki arti catatan singkat atau pesan tertulis. Kemudian menu itu merupakan list of dishes atau daftar hidangan. Kemudian schedule, list of times ya, jadwal waktu. Kemudian sign itu tanda. Nah, sebelum kita ketemu minggu depan, lebih baik untuk mempelajari materi ini biar kalian makin ingat tentang materi atau yang pertemuan kali ini. Jadi untuk mengingatnya kembali, lebih baik saya berikan tugas buat kalian. Jadi nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Oke. Untuk tugasnya buka halaman 77 sampai 80. So any questions? No. Okay, so thank you for today and sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.